Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rizky Motor ya untuk kesempatan kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan untuk teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang Supra X 125 Fi ya. Di sini kata yang punya itu baru turun mesin sekitar 1 minggu, tapi itu sudah bisa kehabisan oli ya. Jadi pada waktu dipakai ternyata itu nyendat-nyendat ya, sekitar 1 mingguan. Setelah dicek untuk bagian olinya, ternyata oli itu habis mas bro. Dan di sini untuk kemarin saya cek juga ternyata ada ngebul di bagian knalpotnya. Oke, tentunya sebelum video dilanjut silahkan di like, share, dan subscribe ya tentunya, karena subscribe semuanya itu akan membuat tentunya tambah semangat saya untuk bikin video, tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita cek langsung hidupnya dulu ya di sini. Dan kayak apa sih, kita cek dulu. Dihidupkan langsung bisa hidup mas bro. Seperti itu ya, di bagian knalpotnya ini langsung keluar asap tebal ya. Dan di sini juga kondisinya tidak bisa stasioner alias tidak bisa langsam. Kalau kita lepas seperti ini, lama-lama ini kayak kompresi menurun ya. Jadi langsung kayak turun terus mesin biasanya mati. Ini agak lama, biasanya ini langsung mati mas bro. Ya. Tuh ya, langsung mati. Di sini tidak bisa langsam atau stasionernya itu lama ya, tapi langsung mati. Oke, kita cek di sini, kita bongkar-bongkar dulu apakah yang terjadi, kenapa baru turun mesin sekitar 1 minggu ternyata kok sudah ngebul lagi dan istilahnya tidak bertenaga ya. Oke, langsung tak bongkar. Oke, setelah di sini kita bongkar ya, tapi untuk piston belum saya lepaskan. Saya mau cek dulu karena di sini kayaknya untuk kompresi kayak bocor gitu ya. Jadi langsamnya itu nggak bisa lama, jadi cuma sebentar tapi terus sebentar mati. Jadi untuk stasionernya ya, itu tidak bisa lama. Kita akan cek dulu di sini apakah terjadi kebocoran di bagian klepnya ataupun juga memang di bagian pistonnya ataupun ringnya ya, karena di situ mungkin baret atau gimana. Walaupun di sini untuk kronologinya yaitu untuk ini mesin baru diturunkan sekitar 1 minggu kata yang punya ya. Jadi katanya sekitar 1 mingguan. Kita cek dulu caranya. Di sini kita masukkan bensin di bagian manifoldnya. Kita cek di sini untuk bagian klemnya. Kalau rembes berarti terjadi kebocoran, tapi aman ya, untuk masuknya aman. Oke. Dan di sini kita cek untuk bagian buangnya. Caranya sama, kita masukkan bensin ke sini. Nah, coba lihat di sini mas bro. Di sana tampak terjadi ada kebocoran ya. Jadi untuk klepnya di sini ini posisi bocor. Padahal untuk bagian lokan as posisinya itu di posisi netral ya, netral. Tapi di sini terjadi kebocoran. Oke, kita buang dulu. Kita cek lagi sekali lagi. Ya. Situ agak kering, kita kasih oli di sini. Nah tuh ya, terlihat basah bensin. Oke, di sini fix kebocoran juga terdapat di bagian klep buangnya. Oke, sekarang kita tinggal melepas untuk bagian boringnya. Ya,
Oke, di sini sudah tak lepas ya untuk bagian boringnya, dan untuk pistonnya juga saya lepas di sini. Oke, langsung kita lihat di sini Mas Bro. Tuh ya. Di sini untuk piston super baret Mas Bro. Ini baret semuanya ya. Dan di sini untuk bagian ring juga macet ini Mas Bro. Tuh ya. Ini jadi untuk ring tidak bisa lepas dari rumahnya, dari alurnya. Jadi sini macet, ring kompresi 1 juga macet, ring kompresi 2-nya juga macet. Terus di sini ring olinya juga tidak bisa ngembang Mas Bro. Jadi masuk dan tidak bisa mekar, nggak bisa ngembang istilah saya bilang di situ ya, tidak bisa ngembang. Oke, di sini ngempos juga terjadi di sini Mas Bro. Jadi karena ring kompresi ini tidak bisa ngembang, sehingga kompresi pun ini akan gembos ya Mas Bro. Sehingga pada waktu langsam pun di sini tidak bisa. Oke ya. Kita lihat di sini untuk bagian buringnya atau linernya. Kita lihat linernya di sana juga sama ya. Di sini juga sudah baret ya. Tuh ya, walaupun tidak terlalu parah, tapi di sini alur-alur di bagian baretannya itu ketara Mas Bro. Oke, fix ya. Di sini berarti untuk bagian buring dan pistonnya parah ya, balur. Nah, di sini kita ambil kesimpulan. Di sini baru saja turun mesin, walaupun baru 1 minggu, tapi sudah ngebul lagi karena di sini nggak tahu kenapa, karena faktor pemakaian atau juga nggak tahu kenapa. Tapi saya tanya kemarin apakah diisi oli, tapi ya biasanya ya otomatis kalau misalkan turun mesin biasanya dikasih oli atau diisi oli. Tapi baru 1 minggu katanya sudah kehabisan oli ya. Setelah dicek nggak ada, dan diisi lagi ya, ini masih ada ya karena kemarin baru diisi. Tapi di sini sudah terlanjur untuk di bagian pistonnya sih, ini sudah baret sekali. Oke, di sini tentunya nggak tahu kenapa, faktornya kenapa nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan dari segi pemasangan, tentunya mungkin kita cek dulu. Dan setelah saya bersihkan di sana ya, tampak untuk bagian seri dari piston itu sendiri ini KYZ ya, standar ya. Jadi ini memang pemakaian pistonnya standar, dan di sini untuk pemakaian atau juga pemasangan betul di bagian in-nya itu di atas betul ya. Tadi pelepasannya seperti ini, berarti nggak tahu faktor kenapa pada waktu dipakai sekitar semingguan setelah turun mesin ternyata kok habis olinya dan kayak gini ya. Jadi karena faktor mungkin kehabisan oli, sehingga setelah habis olinya ini terus kayak gini ya, jadi baret. Nggak tahu ini kesalahan di mana, atau pemakaian atau pemasangan. Tapi di sini untuk pemasangan betul, setelah dipakai sekitar 1 mingguan, kata yang punya itu kayak mau mati-mati di jalan setelah dicek olinya habis. Oke, itu saja, dan mudah-mudahan ini sedikit ya gambaran dan mungkin ya pengalaman ya buat kita semuanya. Tentunya dari segi pemakaian pun juga bisa, kalau misalkan pemakaiannya pada waktu setelah turun mesin itu tidak normal dalam pemakaiannya, mungkin terlalu dibebani, terlalu berat, sehingga akan kerja keras di bagian pistonnya karena masih posisi Ryan ya, karena baru ini. Jadi juga kalau misalkan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan baru turun mesin, diusahakan Ryan dulu ya. Jadi jangan dibawa terlalu kencang, dalam arti itu digas pol-pol misalkan, ataupun juga dibebani terlalu berat ya, sehingga nanti akan kerja keras di sini untuk bagian pistonnya, sehingga mengembang dan lengket di bagian buringnya seperti ini ya, sehingga terjadi baret dan ngebul lagi. Kalau seperti ini otomatis nanti akan keluar biaya lagi. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tentunya jangan lupa di like, share, dan subscribe buat semuanya aja ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.